Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yanti. Saya dosen Istikes Fakultas di Prodi D3 Kebidanan dengan NIDN 0112069301. Di mana video ini sebagai pernyataan diri unjuk kinerja Dharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang saya emban yaitu sesuai dengan keahlian saya di asuhan kebidanan kehamilan. Di mana sebelum melakukan perkuliahan, maka langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Pada saat melakukan kontrak perkuliahan akan dijelaskan tentang proses perkuliahan, metode perkuliahan yaitu dengan discovery learning, small group discussion, dan studi kasus. Dan untuk kriteria penilaian itu kita menggunakan penilaian pengetahuan, UTS sebanyak 20%, UAS 30%, praktikum 20%, tugas 10%, kehadiran 10%, dan kuis 10%. Setelah mahasiswa menyetujui, maka akan dilakukan tanda tangan kontrak perkuliahan. Selanjutnya, untuk perkuliahan, proses pertama yang dilakukan yaitu perkenalan, di mana perkenalan ini bertujuan untuk agar suasana kondusif selama perkuliahan lebih adaptif dan kondusif. Selanjutnya, setelah perkenalan maka akan dijelaskan capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian mata pembelajaran perkuliahan yaitu yang pertama memahami fertilisasi plasenta dan perkembangan janin. CPM kedua yaitu memahami konsep umum, perubahan dan adaptasi psikologi kehamilan. Yang ketiga, memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan evidence base dalam kehamilan. Yang keempat, mampu melakukan prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan dan fantom. Yang kelima, mampu mengenali tanda dan gejala kelainan dan komplikasi pada kehamilan. Yang keenam, mampu menerapkan manajemen kebidanan dan menerapkan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Di mana pada RPSOB ini kita harus mampu menerapkan mahasiswa dalam melakukan manajemen kebidanan agar mahasiswa lebih berdampak kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga ya di mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil ya. Materi sebelumnya kan kita membahas tentang pengertian apa itu ANC. Masih ingat apa itu pengertian ANC semuanya? Masih. Ada yang bisa tunjuk tangan apa itu pengertian ANC? Aulia, ada ibu. Nah ya, apa itu ANC? Pemeriksaan fisik pada ibu hamil, Bu. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang gunanya untuk mendeteksi resiko kehamilan, Ibu. Nah, benar, tepuk tangan. Sebelumnya sini Ibu mengingatkan yaitu tentang pengertian asuhan kebidanan kehamilan, yaitu asuhan kebidanan kehamilan merupakan rangkaian kegiatan kita pelayanan dalam melakukan pemeriksaan pada ibu hamil ya. Dimulai dari kita menganamnesa, memberikan pelayanan, melakukan pemeriksaan fisik, dan melakukan tindakan ya. Nah, kita lanjut ke pengertian dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil yaitu pelayanan kesehatan komprehensif untuk memantau kesejahteraan ataupun kesehatan ibu dan janin. Nah, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan fisik ya, dimulai kita dari melakukan anamnesa. Kita anamnesa ibunya tentang riwayat dia ada penyakitnya, kehamilannya bagaimana, apakah diterima atau ibunya yang menolak tentang kehamilan yang ini, ya kan? Selanjutnya, untuk mendeteksi dini komplikasi seperti infeksi atau masalah kehamilan lainnya. Contoh, dengan kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, maka kita akan mengetahui apakah ada komplikasi pada kehamilan si ibu. Ya, contohnya apabila si ibunya mengeluh sering anemia, pusing kepala, kita bisa melakukan dengan pantau tanda-tanda vitalnya atau tensinya, ya kan? Kalau ibunya sering mengeluh pusing, nah kita anjurkanlah ibunya minum tablet FE. Tablet FE ya.
Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung satu orang maju ke depan, kita melakukan pemeriksaan fisik. Ayo, satu orang, Bintang. Diangkat kursinya ya. Kursi. Pemeriksaan fisik berarti kita mulai dari head to toe, dari kepala sampai dengan ke kaki. Yang pertama yang kita nilai dari kepala, berarti dari kepalanya ya. Yang pertama yang kita lihat yaitu distribusi rambut, apakah merata atau sudah rontok, banyak yang rontok ya kan. Apa kegunaannya? Yaitu untuk mengetahui apakah kesehatan ibunya masih bagus. Apabila sudah banyak yang rontok berarti kan kekurangan kalsium ya. Selanjutnya kita cek kebersihannya, apakah rambut ibunya banyak ketombe atau tidak ya. Kalau banyak kita anjurkanlah sering mandi yang benar ya, 2 kali sehari dan rambutnya dibersihkan. Nah, dari kepala lanjut ke wajah ya kan. Wajah yang kita periksa mulai dari inspeksi dulu. Berarti mulai dari yang kita lihat terlebih dahulu. Ada berapa kategori dalam penilaian kebidanan? Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, yang pertama yaitu inspeksi. Kita lihat dahulu dari wajah, apa yang kita nilai? oden, Wajah bukan mata. Wajah berarti klosma gravidarumnya ada atau tidak? Masih tahu apa itu klosma? tahu ibu, bintik-bintik, Yaitu bintik-bintik hitam yang ada pada wajah. Apa yang menyebabkan klosma? peningkatan hormon MSH. Diingat ya, hormon yang menyebabkan klosma gravidarum yaitu hormon MSH. Selanjutnya, wajah ibunya pucat atau tidak. Kalau pucat berarti kita khawatirkan ibunya anemia. Lanjut dari setelah wajah ke mata ya. Mata apa hasil penilaiannya? Konjungtiva yang kita nilai dulu. Konjungtiva berarti ini ya, sebelah sini. Konjungtivanya merah muda, hasilnya harus yang merah muda kalau yang baik. Kalau yang kurang normal, yang tidak baik pucat ya. Kalau pucat berarti kita anjurkan cek HB, baru banyak mengkonsumsi yang tinggi zat besi ya. Habis dari klosma gravidarum, selanjutnya sklera ya. Sklera tidak ikterik, ataupun ini yang putih-putih bola matanya ini harus putih ya, tidak kuning. Sklera tidak ikterik. Selanjutnya kita palpasi. Nah, ini apa namanya? Palpebra. Palpebra tidak odem ya. Palpebra tidak odem. Caranya begini ya, kita lakukan pijatan. Ya, seperti itu ya. Nah, habis dari bola mata kita lanjut ke hidung. Hidung apa yang kita nilai? Itu menggunakan penlight ya. Kita senter, suruh angkat ke dagunya, kita lihat apakah ada pengeluaran atau tidak ya. Baru kita lihat apakah ada sinusitis juga. Caranya bagaimana? Apakah ada benjolan daging sedikit, dan apabila kalau ibunya menghirup apakah terasa sakit ataupun pusing, sambil kita tanyakan ya. Makanya supaya kita tahu ibunya ada sinusitis atau tidak. Seperti itu ya. Paham untuk sampai di sini yang hidung? paham. Lanjut kita ke mulut. Nah, mulut kita nilai bibirnya pecah-pecah atau tidak. Nah, lanjut kita buka menggunakan penlight juga ya. Kita buka, kita senter, agak dibuka. Kita nilai dulu giginya. Giginya tidak ada karies ya. Karies tahu kan? Yaitu karang gigi. Dan ada lubang atau tidak ya. Karena kan ibu hamil itu kan kalsiumnya banyak diserap oleh si janin ya. Makanya ibu hamil itu asupan kalsiumnya harus lebih dari 2 kali lipat dari yang sebelum hamil. Paham? Nah, selanjutnya setelah dari mulut kita lanjut ke telinga ya. Telinga kita menggunakan penlight juga. Kita lihat apakah ada pengeluaran serumen atau tidak. Tahu kan serumen? Kotorannya. Nah, selanjutnya ke bagian leher. Leher kita lihat apakah ada ibunya bekas
operasi atau tidak. Baru kita lihat kelenjar tiroid dengan cara diraba ya, mulai dari bawah ujung telinga sambil suruh ibunya menelan ke bawah dagu. Ya, apabila ibu merasakan ada sakit berarti kelenjar tiroidnya ada ya. Yang bagus itu yang tidak ada, tidak terjadi pembengkakan kelenjar tiroid. Paham? Kelenjar apa yang ada di leher? Tiroid. Kelenjar tiroidnya. Selanjutnya ke bagian aksila. Aksila yang kita nilai di situ yaitu kelenjar getah bening. Caranya kita suruh angkat aksilanya, baru kita raba ya, sambil menggunakan kasa ya. Kasa. Kalau ada pembengkakan berarti kelenjar getah beningnya ada ya, terjadi pembengkakan ya. Paham? Selanjutnya ke bagian abdomen. Nah, kalau abdomen kan berarti harus digunakan di tempat tidur. Itu kita akan melakukan Leopard ya. Leopard 1 gunanya untuk menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan apa yang ada di bagian fundus uteri. Caranya menggunakan apa? TFU pita senti, diukur mulai dari ujung fundus sampai di bawah simfisis ya. Masih ingat perubahan TFU sesuai usia kehamilan? 12 minggu. 3 jari di atas simfisis. Tambah-tambah berapa? Tambah-tambah 4 kan? Nah, 16 minggu. Pertengahan, pusat dan simfisis. 20 minggu. 3 jari di bawah pusat. 24 minggu setinggi pusat. 28 minggu 3 jari di atas pusat. 32 minggu pertengahan PX dan pusat. 36 minggu 3 jari di bawah PX. Berapa lagi? 40 minggu agak turun enggak sih? setinggi PX. Ingat ya, tambah-tambah 4. Oke, habis itu TFU. Selanjutnya kita menentukan bagian apa yang ada di fundus. Caranya bagaimana? Palpasi. Kita suruh kakinya ibunya ditekuk terlebih dahulu, baru kita palpasi seperti ini ya. Sudah pernah praktek langsung ke ibu hamil sewaktu di di klinik. Habis itu kita akan lanjut ke Leopard 2 ya. Leopard 2 tujuannya itu untuk mengetahui apa yang ada di abdomen kanan dan kiri ibu. Kita tekan. Pertama tangan kita akan menahan ya. Yang kedua meraba. Kita raba. Selanjutnya bergantian, tangan kanan yang menahan, tangan kiri yang meraba. Apa yang ada di bagian abdomen kanan? Contoh, teraba punggung. Teraba punggung itu seperti apa hasilnya? Panjang, memapan. Memanjang dan memapan. Berarti disitulah kita letakkan Doppler ataupun monoralnya, yaitu 3 jari di bawah pusat. Kenapa di bawah pusat? Kenapa nggak di atas pusat? Karena posisi yang normal itu kepala berada di bawah di simfisis, makanya 3 jari di bawah pusat. Tapi kalau dia yang letak sungsang, makanya 3 jari di atas pusat. Itu perbedaannya. Ya, paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Leopard 3. Leopard 3 itu fungsinya untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin. Caranya kaki ibu kita raba ya, gini kan. Apakah hasilnya? Biasanya hasilnya itu terasa keras dan melenting. Berarti itu kepala. Itu Leopard 3. Lanjut ke Leopard 4. Leopard 4 untuk mengetahui apakah bagian sudah masuk bawah janin sudah masuk PAP atau
Belum. Caranya, kalau leopard 4 berarti kaki si ibu kita luruskan. Kita berada di dekat sejajar kepala ya, ataupun perut ya, baru kita raba, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Ya. Kalau masih bertemu, Belum masuk. kalau sudah bertemu, kalau masih bertemu, belum masuk. Kalau sudah tidak bertemu, berarti Sudah masuk. Sudah masuk. 2 ya fungsi leopard 4. Satu lagi apa? Dan seberapa jauh yang sudah masuk. Ya, itu kita nilai dari 4 jari. Masih ingat kan kalau satu jari yang bertemu berarti 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Paham? Nah, untuk yang hasil dari pemeriksaan itu kita seharusnya menggunakan yang 10T. Pelayanan kebidanan itu harus yang 10T. T yang pertama yaitu tinggi badan, ya kan? Tinggi badan. T yang kedua Timbang berat berat badan. Kenapa harus kita ukur? Apa pengaruh tinggi badan dan berat badan? Nah, karena dikhawatirkan kalau dari tinggi itu panggul ibunya sempit ya. Kalau berat badan yang dikhawatirkan ibunya itu akan mengalami ataupun janinnya mengalami kek ya, kekurangan energi kronis. Nah, apalagi T yang ketiga, tekanan darah. yang sistematis mulai dari tinggi badan, berat badan, Tekanan darah. tekanan darah, apalagi Lila. lingkar lengan atas. Caranya bagaimana kalau yang lingkar lengan atas? Pakai pita lila. Kita apakan dulu kan? Kita ukur, baru ambil tengahnya, baru Diukur. lingkaran bentuk melingkar ya. Normal lila ibu hamil 22 sampai 25 24 sampai 25 senti ya. Lanjut, setelah lingkar lengan atas kemana? Tinggi fundus uteri ya. Tinggi fundus uteri itu untuk mengetahui berapa usia kehamilan ya kan, karena kan pasti sinkron ya tinggi fundus uteri dengan usia kehamilan. Lanjut, tinggi fundus uteri ke tablet FE. Tablet FE yang dianjurkan yaitu 90 tablet selama kehamilan, dimulai dari trimester kedua. Karena kan pada TM1 biasanya ibu hamil itu sering mengalami mual apalagi kalau yang tablet FE makin mual ibunya, makanya dianjurkan di TM kedua. Nah, setelah tablet FE lanjut ke imunisasi TT. Gunanya untuk apa? Mencegah tetanus toksoid. Ada 4 ya, TT1, TT2, TT3, dan TT4. TT1 ke TT2 itu jaraknya 1 bulan. 2 ke 3 jaraknya 1 tahun ya. Selanjutnya ke 3 tahun dan 7 tahun. Dan yang terakhir yaitu tata laksana ataupun temu wicara. Apabila ada komplikasi pada ibu hamil, maka kita akan melakukan tata laksana. Apa tindakan segera yang akan kita berikan kepada ibu hamil tersebut, ya kan? Contohnya apa yang sering dialami oleh ibu hamil? Batak sungsang, plasenta previa, apalagi perdarahan kan? Macam-macam perdarahan, masih ingat? Perdarahan yang terjadi pada TM1 itu seperti abortus. Kalau TM2, perdarahan yang terjadi pada TM2 diakibatkan karena plasenta previa, solusio plasenta. Seperti juga yang di TM3, sama ya.
Kalau yang TM1 perdarahan itu karena biasanya terjadi karena abortus. TM2 dan TM3 itu biasa terjadi karena placenta previa, solusio placenta. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, pasti kita melakukan anamnesa juga kepada ibunya, ya, mulai dari riwayat kehamilan, riwayat penyakit, ya. Kita tanya juga kapan mulai HPHT-nya. Bagaimana cara menanyakan HPHT? HPHT yaitu hari pertama haid terakhir. Jadi kapan terakhir haidnya? Disitulah kita mulai menghitungnya, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan usia kehamilan. Cara menentukan usia kehamilan dengan rumus Nagel, ya, yaitu hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Itu kalau yang HPHT-nya bulan 4. Bulan 1 ke bulan 3. Ya kan? Tambah 7 kurang 3 tambah ya, 4, Ibu. Itu bulan 4, ya, bulan 4 di atas, bulan 4 ke atas. Tapi kalau yang bulan 1 ke bulan 3 itu tambah 7 kurang 3. tahun tetap. Ya, seperti itu ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, boleh, Aulia. Baik, Ibu, izin bertanya, Ibu. Saya mau bertanya, Ibu, tujuan untuk pemeriksaan ANC ini tujuan utamanya bagi ibu dan janin apa ya, Ibu? Supaya kita bisa memantau kesehatan ibu hamilnya dan si janinnya. Contoh, apabila ibunya tidak ada keluhan, berarti si ibunya dalam keadaan sehat. Tetapi kalau ada keluhan ibunya seperti ibunya sering mual, sering pusing, maka kita bisa melakukan tindakan segera. Contohnya untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil, kita anjurkan supaya ibunya menghindari yang bau menyengat, ya kan? Apa yang tidak disuka oleh ibunya kita suruh hindari, ya, seperti itu ya. Dan kondisi si janin, bagaimana kita memantau perkembangan si janin, apakah pertambahan BB-nya optimal, ya kan? Perkembangan segala selnya, apakah sudah lengkap sel otaknya, sel kakinya, sel tangannya, ya, seperti itu. Ada lagi? Izin, Bu. Ya. Apa definisi utama dari pelayanan antenatal? Antenatal care berarti kita melakukan segala rangkaian untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan objektif pada ibu hamil, ya. Segala tindakan kita, mulai dari kita anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan penyuluhan, memberikan penkes, nah itulah yang disebut dengan pemeriksaan ANC. Supaya apa tujuannya? Supaya ibunya tahu lebih dalam mengenai kesehatan si ibu ataupun si janin. Ya, paham? Paham, Ibu. Ada lagi? Ya. Fungsi dari tablet FE untuk ibu hamil apa? Untuk mencegah terjadinya anemia, supaya ibunya tidak mengalami pusing lagi, karena kan pada ibu hamil itu penyerapan dari zat besi itu 2 kali lipat, ya, dari sebelum hamil, karena kan butuh untuk perkembangan si janin. Makanya kita anjurkan ibunya mengkonsumsi tablet FE, ya, seperti itu. Ada lagi? Pas, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu akan cek, ya, tentang pemahaman kalian. Apabila ada seorang pasien datang ke klinik, ibunya mengatakan sudah
2 bulan tidak haid. Nah, apakah tindakan kita sebagai seorang bidan? Kita anjurkan melakukan tespek dulu ya kan, karena ibunya sudah 2 bulan tidak mengalami haid. Apakah hasil tespek itu membuktikan bahwa si ibunya hamil? Belum tentu. Belum ya, pasti, karena Bu. kan kalau itu kan belum tanda pasti hamil. Dan maka kita anjurkan lagi ibunya melakukan USG. ya, supaya pasti ibunya hamil atau tidak. Nah, kalau sekiranya lah sudah pasti ibunya hamil, maka kegiatan yang pertama kita lakukan seperti anamnesa, mulai dari riwayat kehamilan si ibunya sebelumnya ya kan, apakah ini kehamilan pertama atau kehamilan kedua. Baru apa lagi? Riwayat penyakit juga, ya kan? Sudah paham lah ya? Paham, Ibu. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja ya, karena kan Ibu rasa sudah paham semua ya. Sudah tahu apa itu pemeriksaan ANC kan? Sudah tahu apa itu ANC, apa tujuannya, dimulai dari mana, yang 10T harus dilakukan, apa itu 10T. Sudah paham semua? Sudah siap menjadi bidan? Siap, Ibu. Sudah siap mengobati, melakukan pelayanan? Siap, Bu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan di sini semua menjadi bidan yang sukses, yang terampil, dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan di akhirat juga ya. Ya, Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam